Hai semuanya, kenalin kita dari grup 8 PBL1 yang terdiri dari Kumalasari, Muhammad Rifki, Angelin Faustina, dan juga Marceli Moreta akan membahas nih mengenai strategi pengendalian polusi udara di industri smelter nikel yang ada di Indonesia dan juga di Finlandia. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita bahas, check it out! Nah, smelter itu apa sih? Smelter adalah fasilitas pengolahan hasil tambang untuk meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Nah, metode smelting menggunakan pemanasan tinggi dan reaksi kimia dalam proses ekstraksi logam dari bijinya. Ada dua metode yaitu pyrometallurgical smelting yang memanaskan biji nikel bersama kokas lainnya, sedangkan smelting elektrothermal menggunakan arus listrik tegangan tinggi untuk memanaskan biji nikel. Terus, kenapa sih dari tadi bahasnya nikel terus? Nah, nikel ini sekarang lagi booming banget nih dalam industri topik hilirisasi tambang sebagai teknologi energi terbarukan. Nah, dalam produksinya, smelter nikel menghasilkan emisi gas buang yang cukup signifikan nih seperti SOx, NOx, logam berat, dan partikulat halus lainnya yang pastinya berbahaya buat lingkungan dan juga manusia. Dalam studi kasus kali ini, kita bakal ngebahas dua smelter nikel yang cukup berbeda nih. Bukan cuma beda lokasinya aja, di mana yang satu di Indonesia dan yang satu lagi di Finland, tetapi karakteristik lingkungannya juga berbeda. Smelter di Indonesia beroperasi di iklim tropis dengan suhu dan kelembaban tinggi, sedangkan smelter di Finland beroperasi di iklim subtropis dengan musim dingin yang ekstrim dan regulasi lingkungan yang jauh lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Lantas, gimana ya proses pengendalian limbah gasnya? Yuk kita bahas! Nah, kita bahas yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Di Indonesia, ada satu smelter yang dikelola oleh PT Ceria Nugraha Indotama dan PT Aneka Tambang Tbk di Desa Lawaki, Sulawesi Tenggara. Lokasi smelter ini berdekatan dengan hutan hujan dan pemukiman nelayan nih. Karakteristik dari lingkungannya sendiri mencakup suhu lingkungannya yang cukup tinggi sepanjang tahun dengan kelembabannya di atas 85%. Selain itu, regulasi pemerintah tentang pengelolaan limbah juga belum ketat nih, apalagi membahas tentang emisi gas buang. Padahal kan emisi gas buangnya tuh berbahaya loh bagi lingkungan dengan adanya kandungan SOx, NOx, dan juga partikulat. Nah, seperti yang tadi udah Ai bilang, kalau misalnya proses produksi nikel ini dengan menggunakan metode yang dinamakan pyrometallurgical smelting dan menggunakan bahan bakar batu bara, jadi dalam prosesnya ini dihasilkan emisi yang berupa gas buang serta partikulat halus. Partikulat halus ini berupa PM2.5 atau yang disebut sebagai particulate matter dengan ukuran 2,5 mikron atau kurang. Berukuran sangat kecil sehingga sangat berbahaya karena dapat menembus paru-paru dan juga aliran darah dan dapat menyebabkan gangguan pernafasan, penyakit jantung, penyakit paru-paru, serta infeksi saluran pernapasan. Contoh daripada partikulat ini adalah partikel debu atau partikel jelaga atau soot. Sedangkan untuk gas NOx umumnya terbagi menjadi nitrogen monoksida dan juga nitrogen dioksida. Gas NOx ini terbentuk dari proses pembakaran pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 800 derajat Celcius, yang menyebabkan reaksi antara oksigen dan juga nitrogen di udara yang bercampur dan kemudian menghasilkan nitrogen monoksida atau nitrogen dioksida. Gas NOx ini juga dapat dihasilkan dari proses dalam industri-industri kimia. Nah, NO ini mempunyai kecenderungan teroksidasi menjadi gas NO2. Gas NO2 inilah yang beracun dan sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan. Dan gas NO2 ini dapat menjadi sumber bagi hujan asam yang sangat merugikan. Oke, perlu kita garis bawahi bersama nih teman-teman bahwa smelter ini berada di dekat hutan hujan dan juga pemukiman nelayan, sehingga partikulat halus dan gas NOx itu bisa mengendap nih di permukaan laut dan berpotensi mengganggu kualitas air laut dan mengancam kelangsungan hidup ekosistem laut. Selain itu, gas SOx juga bisa menyebabkan hujan asam yang merusak kualitas tanah dan air di hutan hujan serta merusak habitat flora dan fauna, yang pastinya akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan manusia yang ada di sana. Lantas bagaimana ya solusinya? Gimana ya? Yuk kita bahas.
Jadi diperlukan adanya teknologi pengendalian polusi udara nih. Nah, gas buang pertama-tama diolah dalam backhouse filter untuk menghilangkan si partikulatnya. Backhouse filter ini lebih cocok digunakan di iklim tropis dibandingkan dengan ESP. Meskipun filternya ini bisa tersumbat sih karena penumpukan partikulat, tapi masih bisa dibersihkan kok dengan sistem pulse jet. Nah, setelah gas buang ini sudah bersih dari partikulat, baru deh dimasukin ke wet scrubber untuk mengeliminasi SOx. Di wet scrubber sendiri digunakan cairan, umumnya air dengan tambahan bahan kimia seperti NaOH, COH2, dan KCl untuk menetralkan dan juga membersihkan gas asam seperti SOx. Nah, selanjutnya diapain ya? Yuk kita tanya Sally. Nah, terima kasih Ai untuk penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke alat yang ketiga, yaitu untuk mengatasi emisi dari gas NOx. Kita akan menggunakan yang dinamakan catalytic converter. Catalytic converter ini dapat mengubah hingga 90% dari NOx loh untuk menjadi nitrogen N2 dengan bantuan reagen urea. Nah, dengan teknologi ini, smelter dapat secara signifikan mengurangi emisi gas NOx yang dihasilkan dan dilepaskan ke atmosfer dan memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Nah, catalytic converter ini bersifat fixed bed reactor atau yang beroperasi secara dinamis dan mengolah gas buang yang berbahaya menjadi gas buang yang tidak berbahaya. Gas buang pertama kali mengalir melalui katalis reduksi yang berfungsi untuk menurunkan emisi NOx dan kemudian dilanjutkan dengan katalis oksidasi yang mengurangi emisi hidrokarbon dan CO. Selain itu, terdapat juga three-way catalytic converter yang dapat mengubah CO, gas hidrokarbon, dan juga NOx yang keluar dari sistem pembuangan dengan reaksi kimia untuk diubah menjadi CO2, uap air, dan juga nitrogen. Nah, sesudah itu kita juga ternyata mempunyai limbah yaitu logam berat loh yang dihasilkan. Limbah logam berat ini dapat diolah dengan menggunakan adsorpsi dengan bahan-bahan seperti karbon aktif, alumina silika gel, dan juga zeolit. Namun, meskipun metode ini mempunyai daya adsorpsi yang tinggi, ia kurang ekonomis untuk digunakan dalam skala industri. Oleh karena itu, penelitian saat ini mengarah pada penggunaan absorben alternatif berbasis bahan alami, seperti sekam padi yang mengandung silika armorf dengan kemampuan absorpsi yang tinggi dan tersedia dalam jumlah yang besar dengan biaya yang lebih rendah. Namun, penggunaannya juga masih terbatas karena memerlukan lahan dan juga kolam absorpsi yang cukup besar untuk mengolah limbah dalam jumlah yang besar juga. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, teknologi nanoabsorben pun kini ikut dikembangkan loh. Penggunaan nanomaterial sendiri lebih efektif daripada menggunakan metode konvensional karena memiliki luas permukaan spesifik yang lebih besar, reaktivitasnya lebih tinggi, serta kinetika dan juga afinitasnya yang lebih baik terhadap kontaminan. Nah, pengolahan limbah berat ini juga dapat digunakan dengan nanoabsorben silika yang dihasilkan dari sekam padi menggunakan metode green synthesis yang ramah lingkungan. Selain membantu mengurangi dampak pencemaran logam berat, inovasi ini juga membawa manfaat secara sosial dan juga ekonomi loh. Kenapa ya? Karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan limbah pertanian sebagai produk industri yang juga bernilai tinggi. Nah, teman-teman, dengan menggabungkan teknologi scrubber basah, backhouse filter, catalytic converter, serta nanoabsorben berbasis silika dan juga zeolit, smelter di Sulawesi ini dapat secara aktif dan efektif mengurangi emisi polutan dan juga limbah yang berbahaya, sambil mendukung prinsip ekonomi hijau yang berkelanjutan. Nah, untuk meringkas, sebenarnya tantangan dan juga saran di smelter ini tuh apa aja ya? Nah, di smelter ini itu tantangan dalam pengendalian polusinya adalah anggarannya yang terbatas, serta kondisi di Sulawesi Tenggara dengan suhu dan juga kelembapan yang tinggi. Untuk sarannya sendiri, karena regulasi yang diterapkan lebih longgar daripada regulasi yang berada di Finlandia, maka smelter di Sulawesi Tenggara membutuhkan penerapan teknologi pengendalian polusi yang jauh lebih canggih, serta pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalkan dampak pencemaran, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjaga kehidupan masyarakat. Seperti yang sudah kita tahu dari dampak yang sudah dijabarkan oleh AI, maka dibutuhkan pengawasan yang ketat banget supaya masyarakat yang tinggal di sekitar smelter ini tidak terdampak oleh dampak limbah-limbah yang ada di smelter. Smelter di Finlandia beroperasi dengan menggunakan gas alam dan listrik yang disuplai dari tenaga nuklir
sehingga emisi utama yang dihasilkan itu berasal dari NOx dan logam berat. Finlandia ini memiliki regulasi yang cukup ketat dengan batasan SO2 kurang dari 20 ppm dan NOx kurang dari 50 ppm. Selain itu, Finlandia memiliki musim dingin yang dapat mencapai minus 10 hingga 5 derajat Celcius. Tantangan yang pertama dalam smelter Finlandia itu berasal dari keterbatasan lahan, sehingga diperlukan sistem kontrol secara hybrid berupa seperti hybrid scrubber. Yang kedua, tantangan pada pengolahan logam berat. Logam berat yang diproduksi dari smelter ini dapat berupa timbal, merkuri, serta kadmium yang memerlukan sistem kontrol emisi yang lebih canggih. Solusi pada pengolahan logam berat dapat berupa hybrid absorpsi system yang dikombinasikan dengan electrostatic system. Nah, salah satu tantangan utama dalam pengendalian polusi udara adalah fenomena inversi suhu, terutama di musim dingin. Inversi suhu akan membuat gas buang sulit naik ke udara karena terperangkap di lapisan udara yang lebih dingin. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita bisa menggunakan metode hybrid scrubber, yaitu penggabungan dari dua metode, yaitu dry scrubber dan juga wet scrubber. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, di sebelah kiri itu adalah tangki-tangki dari pengolahan dry scrubber, sedangkan di sebelah kanan itu adalah tangki pengolahan dari wet scrubber. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu dimulai dari dry scrubber, di mana dry scrubber ini bertindak sebagai tahap awal atau pre-treatment. Di sini, gas buang akan melewati adsorben kering seperti kapur ataupun natrium bikarbonat untuk mengurangi kelembapan dan menyerap partikel kasar serta gas asam. Nah, kemudian setelah dari dry scrubber, gas yang sudah diproses akan masuk ke wet scrubber. Nah, di tahap ini larutan absorben akan disemprotkan untuk menangkap polutan yang tersisa seperti SO2 dan NOx. Nah, metode hybrid ini lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan satu metode saja, baik itu dry scrubber maupun wet scrubber. Karena dengan sistem ini, gas buang dapat didinginkan lebih dahulu sebelum dilepaskan, sehingga tidak terperangkap di udara dingin. Nah, selain hybrid scrubber untuk smelter di Finlandia, solusi lain juga bisa digunakan, misalnya dengan hybrid absorption system plus ESP untuk menangkap logam berat, atau bisa juga menggunakan SCR atau SNCR untuk mengurangi emisi NOx, atau bisa juga didesain dengan modular atau vertikal, atau bisa juga dengan CMS atau otomatisasi. Nah, dengan penerapan teknologi ini, smelter dapat mengurangi polusi udara secara efektif dan menjaga kualitas udara di sekitar pemukiman, serta tetap beroperasi secara efisien walaupun dalam cuaca ekstrim. Pengendalian polusi udara di industri smelter nikel seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Finlandia menunjukkan pentingnya kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan kesadaran lingkungan. Melalui studi ini, kita dapat melihat bahwa solusi berkelanjutan bukan hanya inovasi, tetapi juga komitmen bersama. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.